Di Madinah itu kaum muslimin tahun kedua di perang Badar hanya punya 70 ekor unta. Itu yang dibawa ke Badar. Dan 1 ekor kuda. Artinya kuda tuh di Madinah memang gak ada, kebutuhannya sebelumnya gak ada. Unta juga, orang Madinah kan berkebun kebanyakan. Oke. Bagaimana Rasulullah SAW bisa melakukan itu? Pengadaan, kemudian perjalanan, dan itu yang dilawan kekuatan dunia saat itu loh. Romawi loh ya, Herakles. Artinya bukan main-main, perhitungannya jangan sampai perhitungan asal datang. Harus sampai perhitungan menang kan. Menang melawan kekuatan dunia saat itu. Itu kan apa yang bahan-bahan apa yang beliau kumpulkan untuk bisa kemudian merangkai program itu dan merencanakan kemenangan itu. Berarti nih Iqra ini punya meaning yang lebih tinggi dari sekadar hanya suruh baca. Baca tulisan. Iya. Gitu kan. Yang kemudian direlate karena dia belum bisa baca, suruh baca. Itu seperti penerjemahan yang menurut saya terlalu tipis gitu. Terlalu mendasar banget karena beliau buta huruf, kemudian suruh belajar baca gitu. Sama kayak ngajarin anak saya suruh baca gitu. Tapi ini a lot more beyond that menurut saya. Kenapa? Titik itulah awal semua perubahan. Semua yang kita rasain sekarang nih, semuanya itu, semua rahasia besar itu mulai dari situ. Saya di situ sampai ini mungkin orang sampai akhir zaman juga mencari maknanya ini mungkin akan keluar sesuatu yang baru gitu. Apa sebenarnya di balik Iqra itu rahasianya, Ustaz? Ibaratnya apakah cuma suruh baca aja? Karena tulisannya nggak ada. Apa yang dimaksud Iqra-nya ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diulang. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra kata sifatnya itu kan qiraah. Yang dimaksud dengan qiraah di sini bukan sekedar bacaan huruf. Bukan. Bukan. Karena inti dari Iqra perintah ini yang untuk menghasilkan qiraah intinya adalah pengetahuan. Ma'rifah. Jadi pelajari gitu. Iya, baca dan pelajari. Ya. Bagi manusia biasa, manusia kayak kita, memang namanya Iqra itu dimulainya dari mengeja huruf, kata, kalimat, membaca dari intinya dokumentasi ilmu. Dokumentasi ilmu. Ilmu itu dibukukan. Lebih dahulu ilmu atau buku? Ilmu dulu. Ilmu dulu. Kan kolam tuh belakangan untuk mencatat itu. Jadi kan yang dicatat tuh kan ilmu. Kan itu. Jadi ilmu duluan. Gitu. Kita ini ketika belajar gitu, berqiraah, bermakrifah, punya pengetahuan, itu kan dari buku. Gitu loh. Tapi ilmu sesungguhnya itu bukan dari buku. Ilmu tingkat tinggi itu bukan dari buku. Paling tinggi yang langsung diberikan oleh Allah. Iya dong, orang Allah sumber ilmu, Allah kan sumber ilmu. Allah memberikannya langsung kepada siapa? Kepada para nabinya. Iya kan? Makanya yang disampaikan Rasulullah SAW itu otomatis itu ilmu. Itu otomatis ilmu dengan tingkat kebenaran paling tinggi, paling absolut. Gitu loh, nggak bisa didebat. Gitu loh. Lah karena yang langsung diberikan oleh Allah. Kan itu? Itu ilmu tertinggi. Yang kedua, gitu, ilmu yang didapat oleh para ahli, peneliti yang punya kemampuan untuk riset langsung ke objek-objek alam semesta. Kan dari situ kan. Yang dari situlah kemudian dia melahirkan penemuan-penemuan baru yang kemudian hasil penemuannya itu dia taruh di jurnal, disederhanakan dalam artikel, ditulis dalam buku. Kan itu. Itu ilmu tertinggi itu. Yang bersentuhan langsung dengan sumber. Tentu yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ilmu tingkat paling tinggi sebenarnya. Ini adalah konsep atau katakanlah ini adalah epistemologi Islam. Gitu loh. Artinya konsep belajar dalam Islam yang menempatkan Al-Qur'an dengan hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW sebagai ilmu tertinggi. Memang ini tidak diterima oleh Barat karena Barat kan sekuler. Gitu loh.
Dia langsung ke bersentuhan dengan alam saja. Sejauh mana itu empiris gitu, rasional kan gitu kan. Makanya jadi pincang tuh peradabannya. Kalau Islam itu kan nggak menegasikan yang empiris itu. Enggak. Al-Quran menyebut kok. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan kebenaran kami itu gitu loh, melalui tanda-tanda ayat yang ada di alam semesta. Metode empirik itu emangnya metode yang baru dilakukan oleh barat modern? Enggak, kaum muslimin melakukannya dari dulu. Ya cuman kan di atas itu ada ilmu para nabi yang langsung ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, ini kan yang kemudian melahirkan tadi ilmu para nabi ini yang melahirkan miliaran buku itu. Kan itu. Nah, makanya Iqra itu tergantung nanti dalam pelaksanaannya tergantung siapa yang menjadi melaksanakan Iqra ini. Kalau kita ya membaca tulisan, membaca huruf, baca buku. Kita mah disuruh riset langsung juga kan dengan objek-objek alam semesta juga nggak punya kemampuan di situ. Kebanyakan kita maksudnya. Ya mau tidak mau paling tinggi baca jurnalnya kan. Nah, tapi kan para peneliti, researcher itu semuanya kan memang dia ke lab, dia langsung melakukan penemuan-penemuan baru. Nah, di atas itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah langsung kepada para nabi. Kan dari situ. Dan para nabi nggak perlu baca tulisan. Karena langsung diberikan. Dan kemudian para nabi itu membaca fenomena alam semesta. Itu yang beliau baca kan. Oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mematakan musuh, mematakan tantangan, kemudian bersoalan. Loh di Madinah itu, contohnya gini aja deh. Supaya mudah angka-angkaan. Di Madinah itu, kaum muslimin tahun kedua di perang Badar hanya punya 70 ekor unta, itu yang dibawa ke Badar, dan 1 ekor kuda. Artinya kuda tuh di Madinah memang nggak ada, kebutuhannya sebelumnya nggak ada. Unta juga orang Madinah kan berkebun kebanyakan. Oke. Tapi kan kebutuhan umat Islam setelah itu melakukan perjalanan untuk berdagang, setelah itu kan kemana-mana setelah pasar terbuka, perang. Itu kan membutuhkan logistik yang luar biasa termasuk kendaraan. Perang Tabuk itu tahun 9. Artinya 7 tahun saja. Dari tahun kedua Badar ke Tabuk tahun 9. 7 tahun. Ke Tabuk itu ada 30.000 tentara yang dibawa. Dan harus naik kendaraan semuanya. Dan datanya tentu saja kalau orangnya saja, satu orang satu unta. Berarti kan waktu itu ada 20.000 ekor unta untuk 20.000 tentara, karena 10.000 tentara naik kuda. Berarti 20.000 unta, 10.000 tentara. 10.000 itu minimal. Belum untuk dimakan logistik, belum untuk ngangkut barang. Bukan hanya orang. Berapa puluh ribu ekor unta. Dan minimal 10.000. Itu di luar logistik, itu berorang ya? Oh iya dong. Untuk bawa peralatan perang segala macam pasti butuh lagi tuh. Iya dong. Ada gerobaknya, ada macam-macam. Dan itu dalam 7 tahun. Dari 70 ekor unta ke sekian puluh ribu unta. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Madinah bisa menumbuhkan itu? Betul, itu tidak semua dari dalam kota Madinah, tapi dalam kota Madinah aja luar biasa. Karena di tahun 9 itu Utsman bin Affan saja itu menyumbang 700 ekor kuda sendirian. Unta. 700 ekor unta sendirian nyumbang ke Rasulullah. Wakaf. Nih, 700 ekor unta untuk perjalanan ke Tabuk dengan segala perlengkapannya. Itu satu orang Utsman bin Affan. Kebayang nggak kandangnya di segede apa? Iya. Penyerahannya secara simbolis. Yang penting kaum muslimin itu total kaum muslimin hanya punya 70 ekor unta. Di tahun kedua, di tahun 9 Utsman aja ada 700 ekor unta yang disumbangkan. Ada pertumbuhan nggak di Madinah? Jauh. Jelas dong. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengelola potensi ekonomi di sana? Ya kan pengadaan barang ini, entah itu diternak, entah itu dibeli. Yang paling mungkin beli 7 tahun, masa segede sebanyak itu gimana nernaknya? Kan gitu. Berarti kan ada daya beli kaum muslimin peningkatannya seperti apa dalam 7 tahun itu? Itu pakai apa? Itu kan nggak ada ayat Al-Quran yang turun langsung supaya kemudian kamu bisa meningkatkan ekonomi sekian kali lipat dalam sekian tahun. Nggak ada. Itu adalah pembacaan terhadap lingkungan. Keren. Gitu loh. Iya ya. Apalagi kemarin jaraknya berapa kilo? 800 kilo dari 800 kilo dari Madinah ke Tabuk itu, dan ditempuh dalam 20 hari sekali jalan, pulang pergi 40 hari. Rasulullah tinggal di sana nunggu pasukan Romawi 20 hari, total 60 hari. 60 hari. 2 bulan. 60 hari 30.000 orangnya aja nih, ya, gitu. 30.000 seharinya makan 3 kali.
Iya, ya taruh bahasa kita makan 3 Iya, kali. misalnya makan 3 kali, berarti kan 90.000 porsi sehari doang. Dikali 60 Hari. itu berapa duit itu ya? Udah gini aja gambarannya mudah waktu itu. 1 ekor unta itu makan 100 orang dalam sehari. Itu hitungannya saat itu. 1 ekor itu 1 ekor 100 unta untuk hari. berarti lebihan dari bukan cuma 30.000 onta berarti. Ya harus dong. lebih dong. Ya kan 1 hari 1 ekor unta untuk 100 orang. 30.000? Berarti minimal 300. Iya. 300 kali 60. Iya. 18.000. Berarti rombongan besar itu. Loh 30.000 masa kecil. Ya maksudnya termasuk dengan onta-onta itu bukan cuma 30.000 jatuhnya. Yang dimakan aja 18.000 kebutuhan. Itu dia tuh ya. Jadi kalau secara hitungan matematika itu udah beyond dari cuma progres 2 tahun saya sebenarnya. Iya dong. Perjalanan ini baru makan, belum bagaimana cara mereka sanitasi, iya. pembuangan segala Iyalah, macam. Iya. Luar biasa nih. Jadi, aduh. Artinya kan pertanyaannya tadi dari Iqra itu ya maksudnya. Bagaimana Rasulullah SAW bisa melakukan itu pengadaan, kemudian perjalanan dan itu yang dilawan kekuatan dunia saat itu loh, Romawi loh ya, Heraklius. Ya. Artinya bukan main-main, perhitungannya jangan sampai berat perhitungan asal datang, harus sampai perhitungan menang kan, menang melawan kekuatan dunia saat itu. Itu kan apa yang bahan-bahan apa yang beliau kumpulkan untuk bisa kemudian merangkai program itu dan merencanakan kemenangan itu. Kalau bukan tingkat ikra'nya itu paling tinggi beliau itu. Dan itu bukan karena beliau membaca buku, enggak. Ini bisa nih saya bisa ngambil kesimpulan nih kayaknya, aduh. Ibaratnya nih ya, satu pasukan segitu besar, kemudian yang bermigrasi atau gerak itu yang mereka ini ya lagi kan, karena menyerang kan. Iya betul. Heraklius. Dan itu musim panas ya. Musim panas ya. Musim panas. Bukan mobil teman-teman, onta nih. Ketika di sana selesai, saat 20 hari, pulang lagi nunggu 20 hari, balik lagi 20 hari. Iya. Gitu. Dan itu kalau dihitung-hitung itu pasti butuh financial support yang luar biasa. Bukan cuma 1-2 M nih, lebih pasti nih kan. Nah ketika terjadi peperangan kan kita punya hak untuk ngambil ghanimah ya. Iya. Maksudnya hasil dari peperangan itu. Dan kalau dari sisi ekonominya pasti kalah banyak sama kebutuhan itu kan. Iyalah, pasti itu, absolutely itu. Jadi modalnya lebih besar daripada yang didapat sebenarnya. Betul. Jadi nyari apa Nabi ke sana? Lah, bukan nyari apa masalahnya. Ini harus diluruskan. Perang dalam Islam itu bukan motif ekonomi pada dasarnya. Ada dasarnya. Ekonomi itu ibarat kata bonus saja. Karena pada dasarnya kaum muslimin itu sejak Allah turunkan izin untuk berjihad. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Karena ada kezaliman, baik itu yang dialami kaum muslimin ataupun kezaliman yang ada di lingkungan terdekatnya ataupun lingkungan terjauh. Islam itu zero tolerance terhadap kezaliman, di dalam ataupun di luar. Artinya di dalam tidak boleh menerima kezaliman, harus dilawan. Kezaliman di luar, siapapun yang terzalimi harus dibantu, dibela. Dan tidak boleh ada pihak kekuatan dengan segala kekuatannya kemudian dengan semena-mena menzalimi, akan berhadapan dengan kekuatan kaum muslimin. Kan itu intinya, prinsipnya. Kekuatan kaum muslimin itu amanah dari Allah untuk bisa kemudian menciptakan keadilan di muka bumi. Makanya ketika Rib'i bin Amir berhadapan dengan Jenderal Rustum, jenderal tertinggi Persia, kan bahasanya apa? Kan ketika Rustum itu bertanya, motif kalian datang kemari ngapain? Mau perang dengan kami? Kan dia nawarin pertama, berapa jumlah pasukan kalian? Berapa perwira tinggi kalian? Setiap perwira tinggi akan kami bekali dengan sekian dinar. Kemudian tentara kalian sekian dinar. Pulang, nggak usah perang. Kan kalau dia pikir perang itu kan mencari ghanimah. Kemudian dengan begitu bisa pulang mendapatkan keuntungan besar kan gitu. Itu kan emang di kepala mereka. Tapi kan ketika dibilang begitu, daripada kalian perang sudah bawa nih masing-masing dapat sekian. Gak usah perang. Kan sudah selesai. Gitu. Kan dia ada masalah internal di dalam belum beres waktu itu. Rib'i bin Amir bilang apa? Bukan untuk itu. Salah kalau begitu. Allahu bta'asana. Setelah kami jadi muslim, kami punya misi, punya risalah dari Allah. Liyukhrija man sya'a. Agar dengan kehadiran kami ini, Allah membebaskan manusia yang dikehendaki dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan manusia kepada Allah saja. Dari
kesempitan dunia menuju ke keluasan dunia dan akhirat. Dari membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama yang kalian eksploitasi untuk menindas, menuju keadilan Islam. Masya Allah. Waktu ke Tabuk apa? Kan ke Tabuk tuh justru mau diserang. Jadi Herakles lebih dulu rencana menyerang. Mau nyerang jadi duluan kita. Dia ngumpulin di Tabuk sebelum semuanya berkumpul, dan kemudian itu kan musim panas. Mereka nunggu asal musim panas turun, mereka nyerang. Sebelum turun udah datang. Di puncak musim panas Rasulullah langsung datang. Mereka aja nunggu musim panas turun. Lah ini Rasulullah malah di puncak musim panas datangi. Bubarlah mereka. Ini kan nggak sedang ngadepin apa kan? Pakai kalkulasi apa ini? Sebenarnya secara kalkulasi bukan waktu yang ideal untuk nyerang. Bukan lah. Puncak musim panas. Nah kemudian ketika setelah ditaklukkan, mereka bubar, kalah. Makanya Rasulullah kenapa nunggu 20 hari? Karena kalau 20 hari itu, ini secara Saywar ya. Saywar dan opini, itu penting. 20 hari itu. Kalau Herakles masih mau ngumpulin lagi kekuatannya, itu ada waktu cukup 20 hari itu. Ayo ditunggu. Kan gitu. Dan ini kan jadi berita kemana-mana kan. Bahwa pasukan muslim nunggu 20 hari di situ kan jadi berita. Ternyata dalam 20 hari, Herakles itu bisa 2 atau 3 kali bolak-balik kalau mau. Kan lebih dekat ke mereka itu. Tabuk itu lebih dekat ke Jordan, lebih dekat ke... Itu nggak datang. Dan ini jadi berita kan tersebar. Beritanya apa? Amerika ketakutan. Nah, gitu. Sekarang gitu. Ya sekarang ya. Tinggal kitanya aja ngembaliin girohnya lagi kan gitu ya. Wah, jadi kalau kita pikir guys, ini banyak yang bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa modal perjuangan kaum muslimin itu jauh lebih besar daripada kalau secara ekonomi ya. Betul. Kalau tujuannya ekonomi, ya pasti itu kan matematikanya rugi. Ya betul. Rugi. Tapi kalau tujuannya jauh lebih besar lagi gitu ya, ridha Allah misalnya. Udah jangan ngitung-ngitung transaksional sama Allah gitu kan. Ibaratnya kalau dapat ghanimah pun paling nggak seberapa dibanding modalnya kan gitu ya. Tapi juga jangan salah, untuk operasional ini Rasulullah melakukan kalkulasi ekonomi untuk operasional. Tapi bukan itu tujuan akhir atau tujuan utama. Gitu aja sih. Artinya bukan berarti kemudian nggak penting kalau gitu, nggak juga penting. Rasulullah SAW jelas mengukur itu. Kan nggak mungkin juga bisa tadi berjalan logistik tengah jalan. Itu dia kan, itu maksud saya ya. Tapi bukan kemudian semua itu untuk kemudian dapatkan return ataupun margin. Jadi memang fokus tujuannya dulu berarti kan. Betul. Ketika tujuannya kita berdagang untuk mendapatkan margin dan profit, tentunya harus ada ukuran dan juga ilmunya sendiri. Tapi ketika untuk menaklukkan ini, tujuan utamanya itu. Maka kesampingkan tujuan ekonomi berarti kan. Jadi berarti kalau di awal udah kepengennya tujuannya ekonomi, nggak masuk ini. Memang nggak masuk kan gitu. Jadi jatuhnya ketika permodalan yang dikasih itu nggak usah ada transaksional sama Allah kan. Misalnya Usman, saya udah ngasih 700 onta nih, baliknya ke gua mesti 900 nih kan gitu. Nggak ada gitu kan. Nggak ada sama sekali. Ini menarik ya. Jadi kalau sekarang ini ngerasa dalam perjuangan teman-teman semuanya nih, entah apapun perjuangan di jalan Allah, tapi belum menemukan secara matematika belum didapatkan, sabar dulu aja ya Ustaz. Siapa tahu sebenarnya keuntungannya udah dicatat kan gitu. Bukan siapa tahu. Asal ikhlas pasti dicatat insyaallah, mudah-mudahan. Dan penjelasan Ustaz ini luar biasa menurut saya. Karena apa? Iqra tadi ternyata bukan semata-mata baca ternyata berarti, tapi pelajari, analyze, mapping, kalkulasi. Betul. Dan harus bismi rabbika. Semua hasilnya nanti dari pengetahuan itu harus mendekatkan kita kepada Allah. Kalau menjauhkan kita dari Allah jadi sekuler. Mereka riset dan sebagainya tapi kemudian tidak mendekatkan kepada Allah. Karena kalau bismi rabbika itu kan memang untuk mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, dan dari situlah kita kemudian bisa menggunakan semua hasil dari pengetahuan. Pengetahuan itu pasti ada hasilnya, termasuk hasil materinya. Itu dalam kerangka syukur kepada Allah. Ini menarik nih. Itu. Jadi guys ya, ini diawali dari Iqra sampai akhirnya semua ini kita nih sampai miliaran orang memeluk Islam. Tapi benar ya, belajar itu emang pembukanya dari baca. Benar juga saja. Untuk kita memasukkan file data ke kepala kita, mau dari handphone, dari komputer, dari buku, baca kan. Dan mendengar informasi pun termasuk otak lagi baca nih, baca datanya gitu kan. Dari baca itu adalah sumber kita memasukkan file ilmu ke dalam kepala kita. Dan ternyata kalau kita udah melakukan Iqra begitu panjang kan jadi pinter. Diingetin lagi setelah Iqra, semua kepintaran itu harus mengacu kepada
Tuhan yang menciptakan kita. Itu benar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, begitu. Iya. Jadi silahkan belajar sebanyak-banyaknya hasil ciptaannya. Tapi tentunya harus dengan acuan dari siapa penciptanya gitu. Soalnya itu bisa aja saya salah tanda burur cemen saat ini. Jadi misalnya ini boleh penerjemahan ala-ala babu gitu. Jadi kalau kita belajar, banyak baca, banyak menelaah, banyak mengalkulasi akan jadi pinter. Ya. Tapi kalau kita tidak acukan kepada Rob gitu, Rabbikal ladzi khalaq gitu yang memiliki penciptaannya, itu jadi keblinger juga kan? Iya, dasarnya itu kan bismi rabbikanya tadi itu. Jadi ketika kita belajar, pertama kita meyakini, kan kita akan mendapatkan sesuatu dari belajar itu kan. Oh iya kan, akumulasi dari pengetahuan itu kan banyak. Termasuk bisa jadi benefit duniawi kan juga dapat dari situ kan. Tentu. Nah, itu yang penting yang mengikat kita itu pertama, bismi rabbika itu. Bahwa pertama, sumber dari semua ini adalah Allah. Tidak membuat kita sombong karena kita kemudian dapat bisa ini, bisa itu gitu. Nah, ketika kita mengakui bahwa sumbernya Allah, ini kan awal langkah dari syukur. Kita mengenal keagungan Allah dari ilmu pengetahuan itu gitu. Nah, karena itu kemudian kita menggunakan hasil pencapaian atau achievement kita dari ilmu itu sesuai dengan apa namanya yang diarahkan oleh Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur itu kan salah satu maknanya adalah selain kita mengakui bahwa sumber dari pengetahuan itu adalah atau nikmat itu adalah Allah, kemudian kita menggunakan nikmat itu dalam koridor ridha Allah kan. Itulah manusia yang paling bahagia. Masya Allah. Kan itu. Jadi benar juga ya kalau kita sebenarnya gini, kalau diterapkan kepada seluruh manusia, orang Muslim mesti pintar semua mestinya. Seharusnya dong. Karena tugas utamanya baca loh. Basicnya baca, punya ilmu dulu. Misalnya gini, mau jadi olahragawan jago, ya cari ilmunya. Seharus semua lah. Cara nendang yang benar, cari ini kan gitu. Mau jadi apalah misalnya penulis yang bagus, ya cari ilmu cara nulis. Ya, semua berawal dari ilmu berarti saja. Untuk bisa, ini rahasia berarti soal Nabi untuk bisa menguasai dunia dan umatnya, baca, cari ilmunya, maka akan kita bisa kuasai. Ini luar biasa pesannya, satu kata tapi singkatnya luar biasa. Ibaratnya kemudian tapi harus berpatokan pada Allah. Jadi berarti memang sejak Nabi memang dibuktikan saja, sejak Nabi, zaman sahabat, kemudian ilmu pengetahuan kan meluncur di zaman-zaman abad 1 ya saudara. Gini deh, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW aja lah. Kan sebenarnya kalau masalah achievement umat Islam dalam bidang-bidang apapun itu kan tergantung dengan persentuhan objeknya kan. Contohnya di zaman Khulafaur Rasyidin kan mereka baru bersentuhan dengan masalah administrasi pemerintahan kan. Artinya belum bersentuhan dengan sains yang lebih inilah gitu. Itu kan nanti karena ini kan memang tahapan perkembangannya kan. Menguasai Romawi, menguasai Persia itu kan yang dibutuhkan adalah kemampuan administrasi dan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang terkait dengan itu. Ilmu militer, ilmu administrasi. Militer pasti dari awal kan gitu. Tapi kan kemudian setelah itu tata kelola negara kan administrasi. Lah Umar bin Khattab itu kan kemudian sampai tahu. Artinya punya data gitu loh. Rakyat yang baru lahir itu siapa? Di mana? Gitu ya. Kemudian yang sudah meninggal tahun ini, yang kemudian baru balik siapa? Kenapa? Karena di situ ada diwan namanya, itu sistem administrasi di mana negara memberikan tunjangan kan. Negara tuh bagi-bagi duit karena surplus di zaman Umar itu. Di akhir zaman Umar tuh surplus. Konsepnya kan bagi Umar, harta negara yang disebut dengan harta kekayaan negara itu ada pemiliknya loh ya, milik Allah. Al-malu malullah. Kalau ada pemiliknya, terus siapa yang berhak mendapatkannya? Adalah rakyat. Ayalullah, tanggungan Allah. Makanya aku sebagai pemimpin tuh bukan yang seenaknya kemudian bisa menentukan berkuasa gitu. Nggak, bukan berkuasa. Ini milik Allah. Aku pemimpin tuh hanya penyalur. Penjalan amanah berarti. Memang, dalam arti ini menyalurkan harta Allah kepada yang berhak menerimanya. Makanya Umar itu setelah semua fasilitas infrastruktur masih ada uang negara itu, nggak ada utang ya. Catat tuh, nggak ada utang. Itu kemudian dibagi-bagi ke rakyat. Gitu loh. Maka siapa yang menerima rakyat itu pakai konsep pertama yang sudah balik. Kenapa? Karena yang belum balik itu tanggung jawab orang tuanya. Yang balik itu mukallaf. Tanggung jawabnya kepada Allah langsung kan. Nah gitu. Yang sudah mukallaf kan itu. Kemudian tentu saja yang masih hidup kan itu. Sehingga karena setiap tahun dibagi,
tahun ini yang hidup dan tahun yang meninggal siapa akan ketahuan, kan tahun depannya nggak akan ketahuan, atau nggak akan dapat. Begitu juga yang baru lahir dapat 10 dinar, jatah bayinya, bukan orang tuanya. Ini orang tua lain lagi, ini bayinya nih, ketika kelahiran tuh bayinya dapat 10 dinar. Lumayan 10 dinar itu. Jadi sekitar kalau sekarang sekitar 40 juta lah setiap kelahiran itu dikasih negara. Keren amat. Kita yang harus bayar. Iya. Zaman Utsman 2 kali lipat, bahkan 80 juta. Jangan tanya gitu. Nah, akhirnya kemudian dari situ ada kan tata kelola negara nih. Gitu loh. Karena ada sensus, ada data siapa yang menerima, siapa yang sudah enggak. Termasuk kemudian tanah negara yang produktif, yang tidak produktif itu ada catatannya, Umar. Ada catatannya karena ada sistem yang namanya kharaj. Kharaj itu pengelolaan tanah milik negara gitu loh, tanah negara lah katakanlah gitu, tanah milik umat sebenarnya, tapi tidak ada pemilik pribadi kan di situ. Jadi negara yang mengelola. Nah kemudian itu hak gunanya diberikan kepada rakyat yang mengelola, nanti bagi hasil. Nah, dan itu artinya membuat tanah, katakanlah dalam tanda petik tanah negara itu menjadi produktif semua. Nah, gitu. Di situ semua ada catatannya, pakai sistem kalau kita kan hektar atau apa itu kan ada jaribah namanya. Jadi ketahuan berapa jumlah total tanah negara yang sudah dikelola, yang belum dikelola, yang produktif, kemudian hasilnya apa saja. Karena di situ nanti ada penetapan harga bagi hasilnya berapa nih, gitu loh, nominalnya, gitu. Itu beda-beda per daerah, gitu loh. Itu ada semua. Dan itu yang menciptakan kemakmuran. Sampai Umar itu pernah suatu ketika heran. Ketika di daerah, heran melihat ada seorang tua yang mengemis. Masa ada rakyatku masih mengemis? Ini nggak ada yang nggak bener. Gitu loh, dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi kalau masih ada yang ngemis, berarti pengelolaan negaranya nggak bener tuh ya? Bagi Umar ya. Tapi bagi yang lain belum tentu. Gitu loh. Bagi Umar ya. Artinya dia merasa gagal gitu loh. Sampai dicek itu. Ternyata Yahudi. Orang Yahudi gitu loh. Yang Yahudi tua gitu loh. Wah, kata Umar panggil nih pejabatnya, pejabat daerahnya. Gak bener ini. Kan mereka ini ketika masih muda, kan kita terima pajaknya, jizyahnya kan. Gitu. Kenapa kalau sudah tua terlantarkan? Afridlahu min baiti malil muslimin. Serahkan, berikan tunjangan untuk dia, cukupi untuk dari baitul mal. Padahal belum, berarti memang rahmatan lil alamin ya. Ya itu gimana? Ini baru Umar bin Khattab, bukan Umar bin Abdul-Aziz ya? Ya lagi dah. Ya udah, maksud ini kan contoh aja. Maksudnya di zaman itu kan membutuhkan ilmu maksud saya. Tata kelola negara segede itu loh. Bayangkan Persia Romawi itu seluas apa waktu Umar Khattab. Sekarang di bawah Umar. Secara administrasi, wilayah kekuasaan Umar dulu ketika menjadi khalifah, itu sekarang kalau diaplikasikan ke peta sekarang, itu kurang lebih sekitar 15 negara. Sekarang ada 15 kepala negara, raja dan seterusnya gitu ya. Dulu Umar sendirian. Dan makmur, adil. Berarti tinggal di template sebenarnya kalau mau sama gitu ya. Cuma kan inspirasi. Cuma kan memang ada ya mungkin ya pengelolaan dunia sekarang berubah gitu ya. Untuk bisa menguasai tentunya harus memiskinkan satu daerah. Jadi satu daerah itu ketika miskin, untuk bisa dia kemudian dipilih maka dia butuh dana pangan dari. Nah, kan begitu tipenya. Nah ini menariknya bahwa sebenarnya kalau ingin memudahkan sudah ada contohnya dari zaman Nabi dan juga para sahabat untuk kemudian mendapatkan keadaan yang ideal. Udah ada contohnya juga gitu sebenarnya kan. Dan juga tadi ngomongin mengenai ilmu juga, teknologi yang ada sekarang itu juga repetisi dari penemuan dari zaman para ilmuwan muslim di zaman pengembangan ya sampai internet, sampai ya ada YouTube apa segala macam. Algoritma kan bagian dari Al-Khwarizmi. Ya, ibaratnya semua teknologi yang ada nggak bisa terlepas dari matematika, Sat. Jadi nggak mungkin kalau mungkin kita melepaskan ada andil muslim di sana, ilmuwan muslim di sana. Cuma yang menjadi masalah kalau memang gini, Nabi Rasulullah SAW dulu hanya dengan modal Al-Quran gitu, atau juga para sahabat, Al-Quran dan hadisnya itu bisa ibaratnya menguasai dunia secara lifestyle. 3/4 dunia lah minimal gitu selama 13 abad gitu. Kenapa sekarang umat muslim seperti nggak memiliki privilege itu semua gitu. Jadi seperti sekarang saat ini umat muslim terbelakang
Image-nya di image buruk kan. Seperti orang yang uneducated apa segala macam gitu ya. Dan bisa dibilang orang-orang terbelakang gitu. Atau juga negara-negara yang muslim, banyak kan negara-negara yang teropres gitu, terintimidasi. Kita tidak memiliki kebijakan-kebijakan kemandirian di zaman sekarang. Pertanyaannya, padahal kita punya Al-Quran dan hadis yang sama. Kenapa berbeda selama 1 abad terakhir ini? 100 tahun belakangan ini, kenapa jauh berbeda dengan di zaman-zaman Nabi dulu? Catatan saya, pertama bedakan antara individu, persoalan individu dan persoalan peradaban. Artinya kalau secara individu, umat Islam ini secara individunya banyak yang berprestasi dari waktu ke waktu. Nggak kekurangan orang pintar, orang cerdas yang berprestasi sampai hari ini juga. Sampai hari ini juga pada dasarnya. Tapi kan kita bicara tentang masalah karya akumulasi, karya kolektifnya, peradabannya. Peradaban Islam, ya kita harus akui ini bukan masalah di image kan, memang mundur. Peradaban Islam itu mundur gitu loh. Nah, mundur itu di satu sisi, itu juga pengakuan bahwa kita pernah mencapai titik gemilang dong. Iyalah, nggak mungkin kita kemudian ibarat kata terbelakang kecuali karena pernah terdepan gitu loh. Kita jatuh kecuali karena kita pernah ada di puncak kan gitu. Nah, ini dulu yang harus kita garis bawahi. Kenapa kita berada di puncak dan bagaimana kita berada di puncak itu menjadi penting untuk memahami kenapa kemudian kita terbelakang dan jatuh. Ini bukan semata-mata masalah karena ada kekuatan asing yang begitu dominan, yang kemudian sangat membenci Islam dan kemudian menjatuhkan umat Islam. Enggak. Faktor luar itu nggak bisa dikatakan sebagai faktor dominan terhadap keruntuhan suatu peradaban. Kalau kita mempelajari sejarah-sejarah peradaban manapun, yang namanya keruntuhan peradaban itu dimulai dari pengeroposan dari dalam. Dimulai dari situ, dari pengeroposan dulu. Umat Islam mengalami itu, mengalami pengeroposan dari dalam. Jadi bukan karena umat Islam kuat, tapi kemudian menghadapi musuh yang lebih kuat. Berarti nggak kuat. Berarti nggak kuat dong. Kesimpulan akhirnya tetap nggak kuat gitu. Tapi juga bukan berarti umat Islam itu sedang ideal, kemudian musuhnya terlalu hebat lebih. Enggak. Ketika umat Islam ideal itu, enggak akan ada yang bisa berhadapan dengan umat Islam. Enggak akan. Dalam Al-Quran dijelaskan, iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau kualitas kalian itu top bagus, yang digambarkan Al-Quran 'ishruna sabirun, ada angka 20, tapi dengan kualitas sabar. Sabar ini jangan diartikan terlalu sederhana ya. Gitu. Ini di kualitas ideal itu taruh. Dalam perjuangan kan kesabaran itu dibutuhkan banget kan. Nah, yaghlibu mi'atain. Maka dengan 20 itu akan mengalahkan 200. Kalau dengan kualitas terbaik. Nah iya, maksudnya nggak mungkin ketika artinya inti kan gini, maksudnya narasinya umat Islam itu gitu loh, jatuh bukan karena dia tidak ada masalah gitu loh. Enggak, Muslim itu gak ada masalah. Yang masalah itu musuhnya kan gitu loh. Ini karena serangan musuh maka umat Islam jadi bermasalah. Enggak. Playing victim dong berarti. Itu dia. Nggak boleh begitu, nggak bisa itu. Fakta sejarah nggak begitu. Umat Islam itu decline gitu, mulai merosot, mundur itu karena memang ada pengeroposan dari dalam. Nah, faktor inilah menurut saya yang paling penting harus kita pelajari, gitu loh. Itu yang harus pelajari. Kenapa ada apa namanya dua kondisi yang bertolak belakang gitu loh. Padahal katakanlah apa yang berubah dari fundamentalnya? Qurannya sama, kan gitu. Lah emangnya apa yang dibaca kitab suci ke umat Islam apa yang beda kan dari sejak dibaca oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar dengan yang kita baca hari ini? Nggak ada sama persis. Berarti kan masalahnya bukan di Al-Qur'annya dan bukan di ajaran Islamnya juga. Kesalahan besar hari ini ada orang yang karena inferioritas yang akut gitu loh. Melihat selalu apa namanya dari luar itu dengan silau lah gitu. Itu akhirnya nggak percaya diri untuk mengatakan bahwa kita itu sebagai Muslim gitu, itu punya sesuatu yang luar biasa. Bahkan kemudian menganggap bahwa akar dari permasalahan kita itu justru karena kita komitmen dengan ajaran Islam. Masih juga belajar fikih sampai hari ini, orang sudah ke bulan masih belajar fikih abad kesekian. Loh, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sebenarnya antara belajar fikih dengan orang ke bulan gitu kan. Gitu loh. Nah, contohnya gitu. Orang Jepang tuh menyembah matahari aja bisa ke bulan kan gitu.
Lah orang India yang nyembah sapi apa semua juga banyak yang cerdas tuh bisa di perusahaan-perusahaan korporasi internasional gitu kan. Gitu ya maksudnya. Jadi jangan pakai mindset manja gitu ya. Lah. Nah, jadi bukan ini masalahnya gitu loh. Problemnya bukan ini, tapi kan karena inferior, dia nggak percaya diri untuk mengkritik lawannya. Tapi lebih ke menyalahkan diri sendiri kan gitu. Menyalahkan tuh maksudnya nyinyir gitu di sini. Nyinyir gitu. Ini kan error. Ajaran Islam gak ada masalah dengan ajaran Islam kok. Gitu loh. Yang bermasalah bukan itu, tapi kualitas manusianya yang mempelajari Al-Qur'an dan menyerap ajaran Islam. Itu yang bermasalah. Ini dimulai dari kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, Al-Qur'an. Kan Ali tuh menyaksikan pergeseran dari generasi sahabat ke tabi'in, kan bagaimana ada pergeseran ya. Kualitas nggak bisa disamakan. Kata Ali, Al-Quran itu ya itu sebatas antara dua cover depan belakang itu, baina daffatai. Nggak lebih dari itu Al-Quran itu kan. Mulai dari Al-Fatihah ditutup dengan An-Nas kan. Udah Al-Quran segitu, nggak akan lebih. Gitu lah. La yantiq. Al-Quran tuh nggak bisa bunyi sendiri, dalam arti kemudian nggak menjelma jadi apa sendiri. Kenapa kemudian dengan Al-Quran itu melahirkan orang-orang hebat seperti generasi sahabat dan itu? Inna mayantiqu birrijal, karena kualitas orang-orang yang pelajarinya itu, kualitas iqra'nya. Cara iqra'nya bukan cuma baca berarti. Nah itu dia. Kualitas iqra'nya. Berarti emang rahasianya di kata itu sih sebenarnya. Untuk bisa memajukan peradaban, ya iqra' kita mesti diperbaiki. Berarti secara nggak langsung keberadaan posisi umat Islam sekarang adalah buah dari menurunnya edukasi atau tarbiyah. Betul. Kualitas pendidikan. Jadi ya mungkin apa begini saja. Memang kan level naik turun saja. Kebanyakan orang keluarga yang kaya gitu, anaknya struggling. Besokannya karena terbiasa dengan hidup mewah, nggak tahu cara berjuang. Anaknya struggling. Anak itu berkeluarga struggling, anaknya kebanyakan kaya karena tahu orang tuanya struggling, dia nggak mau kayak gitu, hidupnya berjuang kan, jadi begitu kan gitu. Polanya gitu naik turun gitu. Kalau yang maksudnya yang kejadian orang kaya anaknya nggak tahu cara berjuang, jadi ekonominya biasa. Ekonominya besok lihat keluarga gua berat gini, gua harus berjuang, dia jadi kaya. Begitu. Apa di era itu kemudian kejayaan Islam selama 13 abad itu kemudian melemahkan proses edukasi atau melemahkan proses tarbiyah karena sudah terlalu nyaman di kehidupan itu, kayak semuanya udah tertata. Kemudian kayak kualitas sultan aja di Osmani aja itu nggak seperti kualitas sultan di zaman Al-Fatih misalnya. Bagaimana pengembelengannya? Udah Sultan udah benar-benar sultan quote on quote sultan kayak orang bilang gitu, bahwa deserve gitu soalnya. Padahal zamannya Al-Fatih kan sultan itu adalah pembuka gitu, pemimpin pembuka untuk membebaskan gitu kan. Jadi sultan adalah ya ini apa namanya, menikmati hasil. Dan di era di posisi lemah dan lengah itulah kemudian dipukul di situ. Berarti ibarat kata memang dipantaskan kondisinya karena memang sedang dalam keadaan tanpa edukasi gitu. Pukulan itu bisa jadi positif, hasilnya bisa jadi malah semakin negatif. Gitu. Kan pukulan bisa berdampak orang itu kemudian itu semacam kejut gitu loh, untuk kemudian dia bangkit, tapi bisa kemudian membuat dia tadi KO dalam arti frustasi semakin akut. Di antara dua itu. Itu lagi-lagi ke kesadaran pendidikan yang harus dibangun di situ sebenarnya. Gitu. Sebenarnya kan Ibnu Khaldun kan punya teori di situ. Artinya memang yang disebut dengan siklus kekuasaan gitu loh. Jadi generasi awal generasi pejuang, kemudian generasi berikutnya generasi penerus untuk sampai puncak kegemilangan, generasi berikutnya adalah penikmat dari hasil, kemudian jeblok lah setelah itu kan, kembali berjuang lagi. Tapi itu bukan berarti apa namanya absolut begitu. Sebenarnya tergantung kepada bagaimana pendidikan itu bisa memberikan semacam memagari lah gitu, untuk membangun awareness itu. Artinya sebenarnya secara teori gitu, kemajuan dan kegemilangan itu bisa dipertahankan, nggak otomatis jatuh kalau memang pendidikan yang menyangganya memadai. Tapi kan yang rata-rata memang permasalahannya di sini. Gitu loh. Ini yang kemudian jadi ambruk, yang tidak lagi bisa menopang kebesaran itu. Maksudnya selama 13 abad itu secara teknis pendidikan itu secara tarbiyahnya sepertinya stabil. Benar, di-maintain gitu maksudnya. Begini. Kemudian sampai di momen lagi peak-peaknya itulah mungkin
kenyamanan lah yang akhirnya. Tapi kenyataannya selama 13 abad itu nggak begitu pendidikan. Begitu juga? Enggak, kita mengalami krisis-krisis pendidikan, lobang-lobangnya banyak di berbagai masa. Iya, pendidikan Islam nggak selalu begitu. Ada satu buku tentang itu, Tatawur Mafhum An-Nadhariyah Tarbawiyah Islamiyah, itu ada membahas 14 abad perkembangan pendidikan Islam seperti apa. Itu jelas ada naik turun, dan itu yang membuat kemudian ada pasang surut di tengah-tengahnya yang luar biasa. Jadi kalau sekarang umat Muslim ingin kembali memposisikan menjadi kemajuan peradaban, kuncinya satu berarti edukasi berarti. Memang dasarnya gitu. Iqra lagi berarti. Iya, memang kualitas Iqra itu yang harus Wah, memang harus dikembalikan ke situ. Harus. Waduh, jadi untuk teman-teman semuanya sekarang ini makanya dari sejak dini ya, kenalkan anak kita dengan Rasulullah SAW yang memiliki privilege di awal untuk menyebarkan apa itu Iqra, dan juga menyebarkan bagaimana kita tuh jadi umat Muslim harus berilmu. Ini salah satunya mungkin acuannya untuk para orang tua, yaitu dari Cordoba Kids, Muhammad Ismail Hero. Ada beberapa paket yang dia juga menambah atau juga mempertebal kecintaan anak-anak kita kepada Rasulullah SAW, dan juga di baliknya ini seperti Quran saat, jadi back to back kisahnya. Buka di sini bisa, buka di sini bisa. Jadi ketika ini kisah mengenai Rasulullah, mengenai anak yatim, di baliknya ada cerita fiksi mengenai anak yatim gimana gitu. Jadi disesuaikan. Ini memudahkan para orang tua untuk ikut, misalnya ingin mendongeng anaknya ketika mau tidur atau segala macam gitu ya. Wah, ini obrolan kita sebenarnya menarik guys. Saya sendiri banyak penasaran di sini. Banyak sisi yang belum kita bahas karena ternyata sumber mengenai Rasulullah SAW itu unlimited ya, kalau bisa dibilang. Mau dilihat dari mana aja gitu, selalu ada. Seperti berlian. Dari sudut manapun kita memandang akan indah. Masya Allah. Wah, dapat juga antum kata-katanya. Masya Allah, luar biasa. Waduh, jazakallah Ustaz waktunya ini Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi dari mungkin banyak tema-tema lain dari Rasulullah yang belum kita bahas nih. Tentunya dari sisi leadership, dari sisi hubungan dengan para sahabat, sebagai seorang politikus, sebagai seorang ayah. Kayaknya perlu kita kuncinya memang harus kita harus berusaha untuk mendekat, dalam arti mengenal lebih dekat. Kalimat terakhir Ustaz untuk menyemangati kita Ustaz, untuk para penonton cerita untuk. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Rasulullah. Masya Allah. Karena meskipun kita berjarak begitu jauh dengan beliau, sesungguhnya beliau itu dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Beliau itu selalu memimpikan untuk berjumpa dengan kita, menunggu kita kok. Beliau itu sudah menyiapkan air di telaganya itu, di mahsyar itu, untuk diberikan kepada umatnya. Dan apabila seorang telah meminum air di telaga itu, maka sepanjang perjalanan mahsyar yang menakutkan itu, dia akan tidak pernah kehausan. Dan Rasulullah SAW sendiri yang akan memberikannya kepada kita, insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bagian dari yang ikut minum itu ya guys ya, yang dianggap sebagai umatnya oleh beliau, insya Allah, amin. Luar biasa guys, ini satu pemaparan yang menurut saya bikin baper juga. Ini yang saya akan share ke anak-anak juga ini. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat juga teman-teman semua, untuk keluarga juga menambah keimanan kita sama-sama. Ini sebuah kisah secara singkat sebenarnya mengenai seseorang yang gak pernah ketemu sama kita, tapi cintanya sama kita luar biasa sekali. Kita tutup episode kali ini di Cerita Untung dengan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman untuk menyaksikan acara ini. Jazakallahu khairan Ustaz waktunya Ustaz. Kita pasti akan insyaallah akan mengadakan agenda berikutnya untuk ngobrol dengan antum nih. Insyaallah. Bismillah. Dan teman-teman semuanya, jika dirasa bermanfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya tayangan ini, dan jangan lupa untuk kirimkan komen atau juga mungkin rujukan, atau terima kasih untuk support. Yang pasti doanya juga jangan sampai putus pada kita ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.